Kasih tos kanan kiri saudara, katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Siapa yang percaya diberkati Tuhan? Sehat, kuat, panjang umur supaya kita bisa lihat Tuhan lebih banyak lagi. Kita alami Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Amin. Senang sekali bisa melayani saudara pagi hari ini. Sehat semua, ya, tambah sehat untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bekerja lebih baik lagi. Puji Tuhan, saya ingin sampaikan satu pesan firman Tuhan hari ini adalah freedom in Christ. Merdeka di dalam Kristus. Masih di bulan Agustus, kita belum beranjak dan 80 tahun Tuhan sudah menolong bangsa ini sehingga ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Memang banyak yang belum ideal, tapi kita percaya melalui gereja Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, melalui warga surga, Bapak Ibu Saudara, akan dilihat perbedaan orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, sama orang-orang yang mengandalkan dunia. Siapa yang mengandalkan Tuhan? Siapa yang percaya Tuhan gak pernah berubah, kasihnya gak pernah berubah? Ayo sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saudara, seminggu yang lalu, saya dari Bandung ke Jakarta, nah sementara saya transit di Jakarta, ada seorang anak Tuhan telepon sama saya. Dia telepon begini, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu itu dia gagal bayar, ya, sehingga tempat yang dia pakai untuk bekerja itu sebuah gudang, tempat untuk dia bekerja itu mau nggak mau harus disita sama bank. Dia gagal bayar. Lalu kemudian dia berpikir ada tunggaan-tunggaan yang harus dibayar. Hutangnya, kemudian bunganya harus dibayar. Tetapi karena dia sedang dalam keadaan kondisi yang tidak baik, maka kemudian dia serahkan sama Tuhan. 2 tahun, 3 tahun dia serahkan sama Tuhan. Karena udah memang gak bisa bayar lagi, saudara. Lalu kemudian Tuhan buka jalan sama dia. Sehingga apa? Dia masih boleh, meskipun itu disita sama bank, tapi dia masih boleh pakai tempat itu. Dan dia gak bayar utang pokoknya. Dia boleh bayar apa yang dia punya, dia bisa bayar untuk lunasi bunganya, saudara. Jadi dia ini berdoa sama Tuhan dan dia minta Tuhan tolong dia. Tempatnya masih bisa dipakai sama dia. Bahkan Tuhan kasih dia tempat yang baru untuk dia berusaha, saudara. Dan intinya bank ini bilang begini sama dia, tempat ini kamu bisa pakai, tapi kalau tempat ini sudah dilelang, maka kamu gak bisa pakai lagi tempat ini. Dan dia sudah pasrah, dia udah percaya sama Tuhan, apa yang terbaik Tuhan berikan sama dia. Seminggu yang lalu dia telepon sama saya, dia bilang, Pastor, ada good news, sama-sama katakan good news, 1, 2, 3. Ada kabar baik dari Tuhan. Dia bilang apa? Pihak bank yang menghubungi dia, jadi harusnya tempat itu dilelang sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pihak bank hubungi dia dan dibilang gini, enggak jadi dilelang. Tempatnya enggak jadi dilelang. Lalu kemudian kamu tolong bantu jual saja tempat ini, katanya. Tolong bantu jual saja. Lalu kemudian anak Tuhan ini, dia mulai berdoa lagi dan dia bilang, Tuhan siapa yang saya hubungi? Karena dia coba untuk hubungi orang-orang yang pintar, yang sudah biasa kerja di properti untuk jualkan, bantu jual, bantu kontrakkan, bantu untuk dia bisa supaya tempatnya ini bisa laku, terjual. Tapi ternyata enggak ada yang bisa. Lalu kemudian tiba-tiba dia dipertemukan dengan satu orang anak muda yang baru saja bekerja di sebuah properti gitu. Dan kemudian dia ngobrol sama anak muda dan anak muda ini bilang, mau saya bantu untuk jualkan, Om, dia bilang gitu. Mau saya bantu untuk jualkan. Boleh kalau kamu mau jualkan, boleh. Tapi anak Tuhan ini dia nggak terlalu berharap sama anak ini karena ini anak yang baru, anak yang belum pernah bekerja, bukan orang yang pintar seperti orang-orang yang dia pernah hubungi sebelumnya. Boleh saya tolong, boleh saya bantu jualkan. Lalu kemudian dari pembicaraan kemudian, saudara, yang dia cerita sama saya adalah pihak bank akan memberikan kepada dia uang, anak Tuhan ini, uang antara 200 sampai 500 juta. Dan dia bilang sama saya, Pastor, ini ada berkat dari Tuhan, ini ada hadiah dari Tuhan buat saya. Saya enggak pernah mikir ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tetapi 500 juta sedang datang dalam kehidupan saya.
hari gini di keadaan yang sulit, tetapi dia masih lihat berkat Tuhan. Siapa yang percaya ada berkat Tuhan buat saudara? Siapa yang percaya Tuhan masih sanggup berkati kita? Kalau saudara percaya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Nah, orang ini sudah nggak lagi berharap karena sudah 2 tahun, sudah 3 tahun yang lalu, dan dia pikir ya sudah, dia bisa bayar bunganya, itu saja sudah puji Tuhan. Tetapi kemudian pihak bank berkata, kalau ini terjual maka bunga dan hutang yang harus dibayar semuanya selesai, nggak perlu dibayar lagi. Tuhan masih bisa tolong kita? Ngomong sama sebelah kanan kiri saudara, Tuhan masih tolong kamu. Masih ditolong Tuhan. Setuju katakan amin? Bisa lebih keras katakan amin? Lebih keras lagi dari itu katakan amin. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus masih sanggup tolong saya. Kasih tos sebelah saudara, Tuhan Yesus masih sanggup tolong kamu. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Nah, saya ingin sampaikan tentang merdeka di dalam Kristus. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Christ died for us while we were still sinners. This demonstrates God's love for us. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Dosa itu identitas bagi orang yang harus dihukum. Enggak ada tawar-menawar lagi. Dosa, melanggar, salah, hukum. Itu sudah proof, sudah terbukti, udah gak bisa ditawar lagi saudara. Tetapi ayat ini adalah ayat yang buat saya ingin sampaikan kepada saudara, ini adalah ayat yang memerdekakan kita. Kenapa saudara? Karena kita yang disebut sebagai sinner, pendosa, diganti sama Tuhan jadi lover, jadi kekasihnya Tuhan. Harusnya dihukum, tapi diganti sama Tuhan jadi orang yang dibenarkan sama Tuhan. Orang yang dibebaskan sama Tuhan. Pendosa yang gak bisa lari dari penghukuman diganti sama Tuhan dengan kamu anak-anak kesayanganku. Aku mengasihi kamu. Engkau anak-anak kesukaanku, engkau anak-anak kecintaanku. Dari sinner, dari pendosa yang harus dihukum, tetapi diubah sama Tuhan. Dan Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada saudara, kepada saya. Ini demonstrasi kasih Tuhan bukan ketika saudara sudah berdoa. Bukan ketika kita sudah kasih perpuluhan. Bukan ketika kita sudah melayani Tuhan. Bukan ketika kita sudah beribadah. Ayat ini bilang ketika masih disebut sebagai pendosa, disebut sebagai orang berdosa, disebut sebagai sinner, Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada orang-orang berdosa, kepada saudara, kepada saya. Amin. Itu good news, itu sesuatu yang memerdekakan saudara dan saya. Dia ganti dosa. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya kita dibenarkan di dalam Tuhan. Supaya di dalam Kristus kita disebut sebagai kebenaran Tuhan, kebenaran Elohim. Dan ayat ini saya menemukan dalam ayat ini dikatakan Tuhan mati buat kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah jadi orang kudus, bukan ketika kita sudah jadi orang benar, bukan ketika kita sudah beribadah, ketika kita masih berdosa, we were still sinners. Kita masih disebut sebagai orang berdosa. Tapi dia demonstrasikan kasih-Nya. Dosa gak pernah menghalangi kasih-Nya Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara. Dia ganti saudara yang berdosa, diganti jadi orang benar. Ketika saudara sadar dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah hidup lagi dalam dosa. Setuju katakan amin. Ketika saudara dikasihi sama Tuhan, engkau dibenarkan sama Tuhan, maka engkau tidak akan pernah hidup di dalam dosa lagi. Engkau hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, engkau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, engkau hidup di dalam kebenarannya Tuhan.
Ayo kita lihat gimana caranya Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Baca sama-sama Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Baca ayat ini dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dia telah menghapus apa? Surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat, dan itu ditiadakannya dengan apa? Sama-sama katakan dengan saya, surat utang. 1, 2, 3. Surat utang ini bukti, sudah nggak bisa lari. Kalau misalnya ada kertas dan ditunjukkan sama saudara, ini bukti harus bayar. Pak, Bu, harus bayar. Betul ya? Nggak bisa lari. Proof. Ada buktinya yang sudah harus bayar. Satu dosa, satu surat utang. Satu hari melakukan satu dosa, 1 tahun 365 surat utang yang sudah menunggu saudara untuk bayar. Sudah hidup 20 tahun, sudah hidup 30 tahun, sudah hidup 40 tahun. Tinggal dikali berapa surat utang yang sudah harus bayar. Proof. Dan kita nggak bisa lari. Ada yang harus kita bayar. Dan surat utang itu bicara tentang apa? Di sini bilang, coba dibuka ayatnya. Surat utang yang menuntut. Bisa hidup enak, bisa makan enak, bisa tidur enak. Dikejar-kejar hutang, dituntut sama bayar. Nggak enak ya? Dituntut, nggak enak. Terus apa lagi? Diancam. Ini keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, saudara. Terikat, harus bayar. Ngeri ya? Dituntut, diancam, terus apa lagi? Ada ketentuan-ketentuan, segala ketentuan yang berat. Karena apa? Terbukti harus bayar. Tetapi Tuhan, ini secara rohani, Tuhan sudah bebaskan kita, sudah selesaikan surat utang itu. Katakan amin. God demonstrates His love. Dia demonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan apa? Dia bebaskan yang seharusnya itu jadi bukti, kita nggak bisa lari dari itu. Dia bebaskan, dia ambil bukti itu, dan dia hapus, sama-sama katakan, dia hapus. 1, 2, 3. Dia hapus surat utang yang menuntut, mengancam dengan segala ketentuan yang berat, dan itu ditiadakannya dengan apa? Dipaku di kayu salib. Secara rohani sudah merdeka, katakan amin. Secara rohani saudara dan saya sudah merdeka karena kita dicintai Tuhan dan Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari tuntutan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan amin. Nah ayat ini dikatakan apa? Selanjutnya dibilang apa? Next. Dia telah menghapus surat utang dan ditiadakannya. Ayat 15. Oh, dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Coba kita lihat. Dalam bahasa Inggrisnya ini lebih bagus, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He has destroyed. Dia sudah hancurkan itu, udah gak ada lagi wujudnya. Proof, bukti yang membuat saudara terdakwa, yang membuat saudara tertuntut, yang membuat saudara harus diancam, itu bukti sudah dihancurkan sama Yesus Tuhan. Amin. Jadi gini saudara, yang membela hidup saudara, mati hidup saudara, dibela sama Tuhan Yesus yang mendemonstrasikan kasih-Nya kepada saudara. Dia yang bela hidup saudara. Dia yang jamin hidup saudara. Sudah dihapus dan He has taken away. Harusnya ini di tangan oleh orang yang berkuasa yang menuntut saudara. Tapi surat utang itu diambil lagi, pindah tangan saudara. Surat utang ini pindah tangan dari kuasa, penguasa yang menuntut, yang mengancam, yang memberatkan hidup saudara. Ini diambil dari penguasa itu, diambil sama Yeshua HaMashiach, diambil sama Yesus Tuhan, dan kemudian dihancurkan. Enggak ada lagi wujudnya, enggak ada lagi bukti yang menuntut saudara, yang mengancam saudara dengan segala ketentuan yang berat.
Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Amin. Ngomong sama sebelah kanan kiri saudara. Surat utang udah dihapus. Ada senyumnya saudara pagi hari ini. Amin. Ya, masih ditagih bank Pastor. Tunggu, sabar. Saya tadi mulai dengan cerita seorang anak Tuhan yang utangnya dan bunganya udah selesai, dihapus. Sudah ingat cerita tadi yang di awal? Seorang anak Tuhan yang sama-sama menghadapi yang namanya tagihan hutang dan bunga yang harus dibayar. Dan dia cerita sama saya seminggu yang lalu, clear, selesai. Tuhan punya cara untuk hapus surat utang. Secara rohani sudah terjadi, secara rohani sudah ditulis oleh firman Tuhan. He has destroyed what was against us, a certificate of indebtedness expressed in decrees opposed to us. He has taken away by nailing it to the cross. Sudah dipaku di kayu salib. Dia telah menghancurkan, dia telah ambil lagi. Dari siapa? Ayat 15. Dari para penguasa dan kuasa. Dan ayat 15 bilang apa? Dia telah melucuti. Sama-sama katakan, dia telah melucuti. 1, 2, 3. Penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa. Jadi penguasa dan kuasa ini adalah mereka yang menuntut, mereka yang mengancam, mereka yang nagih harus bayar. Penguasa dan kuasa sudah dilucuti kuasanya dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas mereka. Ini Paulus sedang nulis saudara, bahwa ketika satu kuasa, penguasa itu dikalahkan, maka mereka benar-benar dikalahkan. Sebelumnya, dengan arogan mereka menguasai orang-orang yang berhutang, yang berdosa harus bayar. Tapi ketika sudah dikalahkan, maka mereka benar-benar kalah, saudara. Kuasanya udah benar-benar gak ada lagi. Penguasa ini sudah dilucuti dari semua senjata yang ada di dalam diri mereka. Mereka udah gak berkuasa lagi. Jadi Paulus sedang sampaikan dalam peristiwa ini, kalau orang yang dikalahkan, kerajaan mengalahkan kerajaan, maka raja-raja atau penguasa yang sudah dikalahkan itu akan diarak. Kemarin kan waktu 17-an itu kan ada pawai ya. Ada pawai gitu loh. Untuk merayakan kemerdekaan. Nah ini yang kalah itu akan diarak, saudara. Dilucuti, kemudian ditelanjangi, ditelanjangi pemimpin-pemimpinnya yang disebut dengan penguasa, yang disebut dengan kuasa, itu ditelanjangi. Kemudian mereka ditaruh di sepanjang jalan itu, yang disebut dengan penguasa dan kuasa, ditaruh di sepanjang jalan itu, diikat, dibuat tidak berdaya. Dan kemudian yang dilakukan oleh yang menang atas penguasa itu, yang dilakukan adalah mereka akan injak lehernya sampai bukan hanya dibuat tidak berdaya, bukan hanya dijadikan tontonan umum, bukan hanya dilucuti, tapi dihancurkan sampai hancur. Dan Yesus sudah melakukan itu buat saudara dan saya. Penguasa, kuasa udah gak bisa menuntut saudara, gak bisa mengancam lagi saudara, tidak lagi membuat kehidupan saudara jadi sulit. Pertanyaannya gini, kalau penguasa dan kuasa-kuasa itu sudah dikalahkan sama Yesus, berarti kita udah gak punya musuh dong. Betul ya? Berarti musuh saudara sudah dikalahkan dong. Kita gak punya musuh lagi. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Tapi yang disebut dengan kuasa dan penguasa ini berusaha untuk menyampaikan kepada saudara sebuah berita yang terbalik. Berita yang lain. Dan dia berkata, gua belum kalah. Saya belum kalah. Saya masih punya kuasa. Saya masih mampu. Saya masih bisa. Dan dia berusaha untuk ganggu kehidupan orang-orang yang dengar firman ini. Sehingga dia menimbulkan sebuah musuh yang lain.
Dia menjelma menjadi musuh yang lain. Kita enggak lagi berurusan dengan musuh ini, saudara. Yang disebut dengan devil, yang disebut dengan Satan, yang disebut dengan iblis. Kita enggak lagi berhadapan dengan musuh ini karena sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi ada muncul musuh yang lain yang harus dihadapi oleh saudara dan saya. Dan musuh itu adalah pikiran manusia. Musuh itu adalah hati manusia. Saya kemarin ada di Jambi. Saya tanya sama mereka, sebutkan dua orang saja contoh ya, 2 orang saja, sebutkan 2 orang yang kamu sayangi, kamu cintai. Lalu kemudian dia bilang gini, 2 orang ya Pastor ya, 2 orang ya. Untuk sekarang yang saya cintai adalah orang tua saya dan anak saya, dia bilang gitu. Padahal ada istrinya di situ. Lah istrinya nggak disebut. Untuk sekarang ya Pastor, 2 saja ya, orang tua saya dan mama saya dan anak saya. 2, untuk kali ini 2 aja Pastor. Nah istrimu nggak disebut. Enggak, istrinya ngomel-ngomel sudah. Masa saya nggak dicintai? 2, sebutkan 2. Dan rata-rata mereka sebut, kalau nggak istrinya, suaminya, anaknya, orang tua aja. Lalu saya tanya sama mereka, kamu nggak sayang sama dirimu? Sebutkan 2 nama yang kau cintai. Dan seringkali kita sebut nama orang lain. Kita lupa untuk sebut nama kita sendiri, diri kita. Kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, kita berusaha untuk mengasihi orang lain, tapi kita lupa mengasihi diri kita. Kita lupa orang yang harus dikasihi adalah dirimu. Tuhan sudah demonstrasikan kasih-Nya untuk menyelamatkan saudara. Supaya engkau yang sudah dikasihi Tuhan, engkau bisa mengasihi sesamamu, engkau bisa mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan mengasihi saudara. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Tapi masalahnya saudara, kita berhadapan dengan musuh yang ada di dalam diri saudara. Betul Pak Ronald? Yang seringkali menghalangi saudara untuk diberkati bukan orang lain, tapi pikiranmu. Seringkali yang menghalangi orang Tuhan memberkati saudara bukan yang lain, tapi hatimu. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang lain yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, mengalami metanoia, pembaharuan di dalam cara berpikirmu, pola pikirmu, mindsetmu, dirubah, disetting ulang pikiran saudara, sesuai dengan settingan firman Tuhan. Karena ini yang seringkali akan menjadi penghalang, ini yang menjadi mental block di dalam diri saudara. Ada musuh yang disebut dengan trauma, ada musuh yang disebut dengan ketakutan, ada musuh yang disebut dengan kekhawatiran, ada musuh yang mengganggu pikiran kita yang disebut dengan anxiety, ada musuh yang harus kita hadapi saudara, dan musuh itu bersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mau kita merdeka, secara rohani kita sudah merdeka. Dan Tuhan mau kita merdeka secara jiwa kita, mental kita merdeka. Dan secara jasmani kita merdeka. Katakan amin. Dan secara keuangan sudah merdeka. Dan dalam kehidupan saudara merdeka. Seluruh kehidupan saudara dimerdekakan. Dan Yesus Kristus Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dong buat dia. Nah, tema bulan Agustus adalah kelimpahan kasih Yahweh memerdekakan dari keterikatan. Enggak lagi terikat, tidak lagi terikat oleh dosa, kutuk hutang, dan musuh. Ayo kita bikin pernyataan yuk sama-sama. Kita bikin sebuah statement pernyataan. Katakan dengan iman. 1, 2, 3. Kelimpahan kasih Yahweh telah memerdekakan saya dari. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya kita berdiri sama-sama yuk. Kita angkat tangan kita dan kita ucapkan kalimat ini. Biar ini jadi berkat buat kita semua. Hari ini berubah, minggu depan berubah, bulan depan berubah, tahun depan berubah. Seumur hidup saudara nggak lagi terikat dengan namanya dosa, kutuk, hutang, dan musuh. Setuju? Angkat tangan saudara, taruh di dada saudara. Sama-sama ucapkan dengan suara yang kuat. Lebih kuat sampai saudara, telinga saudara yang ada di samping saudara itu dengar. 1, 2, 3.
Kelimpahan kasih Yahweh. Bisa lebih kuat dari ini? Lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Ayo sekali lagi ya, kita angkat dua tangan kita ya. Tanda kita sudah merdeka. Ucapkan dengan lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Kelimpahan kasih Yahweh. Kutuk, hutang, musuh. Haleluya. Ayo tepuk tangan paling dahsyat buat Yahweh Elohim Bapa. Silakan duduk, saudara. Siapa 3 pembebas yang utama, yang sempurna? Ada 3 pembebas yang sempurna. Yang pertama adalah Sang Putra, Yeshua. Tuhan Yesus itu pembebas yang utama. Baca sama-sama di Yohanes. Yohanes berkata apa? Next, ya, Yohanes 8 ayat 36. Jika Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan, firman itu memerdekakan saudara. Ketika saudara dengar firman, saudara ucapkan firman, saudara declare firman, saudara decree, saudara putuskan firman ini buat saudara, maka firman itu memerdekakan saudara. Tepuk tangan buat firman Tuhan. So kalau baca firman, saudara jangan baca firman dalam hati. Kalau saudara berdoa, jangan berdoa dalam hati. Malaikat lewat ya. Kalau saudara baca firman, baca dengan ucapan yang kuat saudara. Ketika saudara baca kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Saudara nggak hidup di bawah ikatan, terikat lagi saudara. Yang ketiga, roh Tuhan, 2 Korintus 3:17. Tuhan adalah roh, katakan sama-sama, Tuhan adalah roh, 1, 2, 3. Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yesus bilang apa? Kamu akan terima Roh Kudus, penolong yang lain. Dan dia tinggal di dalam hidupmu, dia menyertai kamu selama-lamanya. Ada roh Tuhan dalam hidup saudara? Di dalam hidup saudara ada kemerdekaan. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dan saya ingin sampaikan salah satu yang dikatakan di sini, kita sudah merdeka dari dosa. Oke, dari kutuk, iya. Dari musuh, iya. Tetap jadi orang baik, saudara. Meskipun keadaan tidak baik. Meskipun ada orang-orang yang tidak baik sama saudara, tetaplah jadi orang baik. Setuju katakan amin? Mereka jahat ya karena mereka jahat. Jangan kita berubah jadi jahat seperti mereka. Tetaplah jadi orang baik. Nah, saya ingin sampaikan tentang kita bebas dari keterikatan yang namanya hutang. 1 minggu yang lalu saya dengar teman saya ini, dia cerita sama saya. Pastor, itu enggak mungkin. Itu sudah terjadi 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Saya harus bayar bunganya. Saya nggak bisa bayar bunganya. Karena income-nya kurang sekali. Malah nggak ada income. Tapi good news terjadi setelah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kemudian dia cerita, pihak bank bilang, kamu akan dihapuskan dari hutangmu dan dari bunganya ketika tempat ini terjual. Dan kamu akan mendapatkan 200 sampai 500 juta. Ternyata masih ada jalan, masih ada harapan. Dia nggak cari pertolongan dari yang lain, dia cari pertolongan dari jalur langit. Dia cari pertolongan dari yang tempat maha tinggi, di atas penguasa-penguasa, di atas kuasa-kuasa. Bebas secara keuangan, finansial, freedom. Ada seseorang yang berkata kepada saya di bulan 6, bulan Mei yang lalu. Dia ketemu dengan saya dan kami nggak sengaja ketemu, sudah lama sekali nggak ketemu dengan dia, kira-kira sudah 15 tahun. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian dia datang sama saya, cerita, kita ngobrol sedikit. Lalu kemudian dia bilang, hey, setiap bulan ada yang support kamu ya? Dia bilang, setiap bulan ada yang support kamu ya? Nggak tahu, saya bilang. Iya, saya lihat ada sungai-sungai kecil dalam kehidupan kamu. Ada yang support kamu setiap bulan. Saya bilang, puji Tuhan kalau ada yang support saya setiap bulan. Tapi yang saya tahu, Tuhan yang support saya setiap bulan. Tuhan yang support saya setiap bulan. Iya, saya lihat itu. Dan kemudian dia berdoa, dia peluk saya. Dia bilang gini, bulan Juli kamu akan mengalami yang namanya financial freedom. Bulan Juli dan selanjutnya kamu akan mengalami
financial freedom. Lalu kemudian saya coba pelajari apa sih yang namanya financial freedom. Dan Tuhan tunjukkan ini sama saya, saudara. Financial freedom. Bagaimana kita mengalami kebebasan dalam keuangan kita. Bukan berarti kemudian kita hidup foya-foya. Oh, orang yang mengalami financial freedom itu, Pastor, uangnya itu enggak ada nomornya, unlimited. Lalu kemudian bebas menggunakan uangnya untuk beli ini, konsumtif dan segala macam. No, bukan gitu. Financial freedom itu kita merdeka secara keuangan. Ada orang yang berkata, jangan sampai terjebak dengan yang namanya teologi kemakmuran. Tetapi yang mau saya tunjukkan kepada saudara, di dalam Bible kita ada 2350 ayat. 2350 ayat yang membahas tentang uang. Dan cara mengaturnya, menangani uang itu. Artinya gini, kalau satu kali ditulis dalam Bible, mungkin orang nggak akan perhatikan. Kalau 2 kali, 3 kali baru orang bilang, oh ini penting. Tapi kalau lebih daripada 2000 ditulis tentang uang dan bagaimana saudara menangani uang itu, bagaimana hatimu tidak bergeser untuk menyembah uang, memberhalakan uang, maka Tuhan kasih kiat-kiatnya, caranya supaya saudara bisa alami yang namanya financial freedom. Setuju, katakan amin. Uang ini kalau dia jadi hamba, dia menjadi hamba yang paling setia. Uang kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang paling baik. Tapi sebaliknya, kalau uang ini jadi tuan, kita diperbudak dengan uang, kita diikat dengan uang, kita dituntut dengan uang, sudah kerja dari pagi sampai pagi, nggak ada lagi hari libur buat saudara, dan uang itu yang menjadi tuanmu, maka dia menjadi tuan yang paling jahat, tuan yang paling bengis. Oleh karena itu Bible tulis, kamu akan menjadi hamba kepada siapa kamu menghamba. Kalau kamu menghambakan dirimu kepada Yesua, maka Yesus akan jadi tuanmu. Tapi kalau kamu menghambakan dirimu kepada money, kepada mamon, maka kamu akan diperbudak sampai mati oleh mamon. Dan Yesus membandingkan dirinya dengan mamon. Dia enggak bandingkan dirinya dengan yang lain. Dia bandingkan dengan mamon. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa mengalami yang namanya financial freedom? Karena lebih dari 2350 ayat di dalam Bible yang membahas tentang uang dan cara menanganinya. Yang pertama, kita belajar dari Ishak. Ishak ini adalah anaknya Abraham. Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Ishak ini anaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia nabur. Dalam keadaan apa dia nabur? Kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1. Terjadilah kelaparan di negeri itu, kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham ayahnya. Lalu Ishak pergi kepada Abimelek raja Filistin di Gerar. Dia berpikir begini, saudara. Abraham dulu pernah cerita kalau dia pernah pergi masa kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dan dia berpikir dia akan bisa ditolong di Mesir. Tapi ternyata Tuhan bilang, no, enggak. Kamu enggak pergi ke Mesir, kamu pergi ke Gerar. Dan kamu stay di Gerar. Jadi Ishak ini berdoa sama Tuhan pada masa kelaparan. Kalau disebut kelaparan saudara, maka benar-benar lapar. Kalau disebut sebagai masa kekeringan, benar-benar kering kerontang, enggak ada apa-apa. Enggak ada pemasukan. Enggak ada income. Enggak ada hasil. Habis, saudara. Habis. Nah, masa kelaparan ini terjadi pada zaman Abraham. Lalu kemudian Tuhan tuntun Ishak. Dalam masa sulit kita perlu minta tuntunan Tuhan. Setuju, katakan amin. Sulit sekali sekarang ini. Kita perlu minta tuntunan Tuhan, bukan tuntunan dari orang lain. Minta tuntunan dari Tuhan, berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan akan tuntun, saudara. Dan ayat yang ke-12-13, di masa kekeringan, di masa kelaparan itu, Ishak nabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab Yahweh memberkatinya dan orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan ia menjadi sangat kaya. Biasanya orang cuma lihat, waduh diberkati ya, hebat ya sekarang ya, diberkati luar biasa ya, tapi nggak pernah tahu prosesnya.
Sebelumnya seperti apa air matanya, sebelumnya bagaimana dia berdoa, sebelumnya seperti apa yang dia lakukan. Orang gak pernah lihat prosesnya, orang cuma lihat hasilnya. Oh sudah berhasil ya, udah kaya ya, udah sangat kaya ya. Wah rumahnya udah besar ya, dia gak pernah tahu prosesnya. Waktu dia bertemu dengan Raja Gerar, saudara, masa kelaparan, dia berharap dia dapat sesuatu gitu. Apa? Nah orang bekerja bukan hanya tentang kita bicara tentang gaji atau hasil pendapatan, betul ya? Tetapi ketika saudara bekerja, maka saudara akan dipertemukan dengan yang namanya koneksi, divine connection dari Tuhan. Saudara akan bertemu dengan orang-orang. Nah orang-orang ini akan dipakai oleh Tuhan untuk bantu saudara, bantu saya. Ishak bertemu dengan Raja Gerar, orang yang berkuasa di tanah Gerar. Dan kemudian Raja Gerar tolong Ishak. Sudah lihat caranya Tuhan. Tuhan pakai orang ini yang gak percaya sama Yahweh. Tuhan pakai raja ini untuk bantu Ishak. Kalau ditanya, Ishak punya benih gak? Gak punya. Ishak punya apa? Gak punya. Karena ada yang bisa dihasilkan. Tapi karena raja ini terkoneksi dengan Ishak, Tuhan tuntun Ishak di Gerar. Tuhan yang bilang, kamu jangan kemana-mana ya, kamu di Gerar. Ternyata Tuhan yang buka jalan supaya Raja Gerar bantu Ishak. Dan ayat 12 bilang apa? Ishak menabur. Nabur dari mana saudara? Nabur dari benih yang dia dapatkan di tanah Gerar. Dari tuntunan Tuhan dia bisa dapatkan benih itu. Dan ayat 12-13 dia mulai menabur. Dia mulai menabur. Dia mulai nabur. Biasanya orang yang sukses itu dimulai hidupnya dengan apa? Berinvestasi. Mulai dari 1 juta, investasi 500 juta, mulai investasi 1 miliar. Dia mulai dengan investasi. Lalu kemudian dia mulai saving. Dan kemudian dia mulai belanja kalau memang diperlukan. Tapi orang umumnya enggak kayak gitu. Orang umumnya mikirnya belanja. Dapat duit banyak, belanja. Habis itu kalau ada ya ditabung, saving. Kalau ada di investasi. Udah telanjur konsumtif nih. Enggak sempat lagi saving, apalagi investasi. Tapi yang dilakukan oleh Ishak, dia bertemu dengan Raja Gerar, itu divine connection dari Tuhan. Diketemukan sama orang ini, ditolong sama orang ini, dibela sama orang ini. Karena Tuhan di belakangnya. Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan Ishak. Dan Ishak ditolong Tuhan bisa melewati masa kelaparan. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Ini ada anaknya Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak yang namanya Yusuf. Yusuf dia bertemu dengan Firaun. Orang Ibrani bertemu dengan orang Mesir yang menyembah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Dan tiba-tiba Firaun ini dapat mimpi, saudara. Ada lembu yang bagus sekali, gemuk. Kemudian muncul lagi lembu yang jelek sekali, kurus. Dan lembu yang kurus ini makan lembu yang gemuk ini. Tapi tetap kurus, enggak berubah jadi gemuk, lembu yang kurus ini. Lalu dia coba cari, tanya sama siapa-siapa orang-orang yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu kemudian Yusuf dipanggil. Dari dalam penjara dia dipanggil untuk bertemu dengan Firaun. Dan apa yang terjadi saudara? Yusuf berdoa. Sama seperti Ishak, Ishak berdoa. Yusuf berdoa, tanya, ini mimpinya, ini apa Tuhan? Gimana cara menjelaskannya? Gimana caranya menerangkan kepada raja ini? Kalau salah menjelaskan, matilah Yusuf. Dan dia berdoa, Tuhan kasih hikmat, wisdom, divine connection dengan Firaun. Ishak, divine connection dengan Raja Gerar. Dengar ini saudara, Tuhan bisa buat divine connection saudara, bukan hanya dengan orang biasa. Karena orang yang cakap, dia tidak berdiri di hadapan orang biasa. Tapi dia akan berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan pejabat, di hadapan orang-orang tinggi. Dan ada Tuhan. Saudara akan bertemu dengan pejabat, dengan orang-orang yang
lebih tinggi levelnya untuk bantu saudara berusaha, bekerja, dan melayani Tuhan. Saudara akan bertemu dengan orang-orang ini. Nah, Yusuf dia menjelaskan kepada Firaun, lalu kemudian Yusuf bilang gini, raja bisa cari orang yang bisa mengelola bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada raja untuk mengelola apa yang akan terjadi dalam masa-masa ke depan. Lalu kemudian raja mengangkat Yusuf. Firaun mengangkat Yusuf untuk mengelola. Dikatakan di ayat ini. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 34. Biarlah Firaun bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan mereka akan mengambil 1/5, 20% dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun. Jadi dia cari penilik-penilik, orang yang bisa mengelola. Katakan sama-sama mengelola. 1, 2, 3. Sudah siap diberkati Tuhan? Minta hikmat sama Tuhan untuk mengelola. Katakan amin. Mengelola apa yang Tuhan punya. Mengelola apa yang ada di sekeliling kita. Dan Yusuf bilang, carilah penilik-penilik untuk mengelola, mengambil 20% dari hasil tanah Mesir yang berlimpah selama 7 tahun. 7 tahun itu menjadi 7 tahun yang sangat melimpah. Cari orang-orang yang bisa kerjasama dengan saudara untuk mengelola punya Tuhan. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum yang sangat banyak seperti pasir di laut. Dia timbun kapan? Dia timbun 7 tahun kelimpahan dia timbun itu. Sehingga dia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung lagi. Karena akan terjadi masa kelaparan, masa yang sulit. Jadi Tuhan berikan hikmat untuk apa? Mengelola, mengatur dalam waktu yang panjang bagi kemuliaan Tuhan. Ada orang bilang, bagaimana kita bisa ngatur, Pastor? Kita aja gak bisa, hidup hari ini aja gak cukup hari ini. Tuhan sedang buka mindset saudara, pikiran saudara, hati saudara untuk melihat hari-hari saudara disertai Tuhan, ada kebajikan, ada kemurahan sama Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara bukan cuma hidup 1-2 hari, beberapa tahun saudara. Saudara sama Tuhan itu sedang latihan hidup di bumi untuk hidup panjang, untuk hidup lama. Saudara. Kita dilatih sama Tuhan untuk apa? Alami yang namanya hidup kekal dengan Tuhan. Panjang, hidupnya lama, saudara. Hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara mengalami itu di bumi? Mengelola apa yang Tuhan punya, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang. Saya waktu dari Jakarta ke kira-kira berapa, 3 bulan yang lalu ya, saya bertemu dengan salah satu orang Palembang saudara. Ternyata sama-sama transit kami, lalu kemudian dari dia ada meeting di Jakarta, lalu kemudian untuk transit ke terminal yang lain, dia bingung mau naik apa, lalu ketemu sama saya, Pak mau kemana, mau ke terminal apa, mau naik apa, mau kemana, oh mau ke Palembang, oh saya juga mau ke Palembang Pak, ayo kita ketemu, ayo kita sama-sama, saya ajak untuk jalan lewat pakai itu, kereta dari terminal yang satu ke terminal yang terus sudah, sampai kemudian saya bilang ayo Pak kita makan Pak, saya ajak makan tapi saya yang dibayarin sudah, saya yang ajak makan, dia yang bayarin, sudah jangan bayar gitu, saya saja yang bayar. Lalu kemudian ngobrol terus sampai landing di sini sudah, di bandara sini sudah. Dia orang Katolik, saya bilang saya melayani di Palembang Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya ini. Oh ya Tuhan berkati ya Bapak ya. Dalam perjalanan saudara bertemu dengan orang. Dan kita bisa jadi berkat. Dan dia jadi berkat buat saya. Dalam perjalanan hidup saudara, pekerjaan saudara, Tuhan bisa pertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat untuk menolong saudara, memberkati saudara. Setuju katakan amin. Nah sekarang bagaimana Tuhan menolong sehingga kita bisa mengalami yang namanya financial freedom. Tadi Tuhan bebaskan lewat caranya Ishak. Dia nabur di masa kelaparan. Tuhan tolong dengan caranya seperti Tuhan bela lewat Yusuf. Sehingga ya Yusuf bisa menabur dan bisa menghimpun, kemudian dia bisa mengelola berkat Tuhan. Bagaimana Yahweh akan menolong kita dan kita mengalami yang namanya financial freedom. Saya mau bahas ini nanti sore. Saya mau ajak saudara untuk datang ibadah nanti sore. Dan nanti sore saya akan berdoa secara khusus
buat saudara. Bapak Ibu yang percaya, sepakat dengan saya, kita akan berdoa untuk mengalami yang namanya financial freedom. Get ready, Tuhan sedang siapkan saudara, sedang siapkan gereja Tuhan hari ini untuk kita bisa dipakai seperti Ishak, dipakai seperti Yusuf, dan dipakai seperti yang nanti sore saya sampaikan dalam khotbah ibadah yang kedua. Yesus HaMasiah bless you. Ayo kita berdiri sama-sama.